Oke, gimana jika sebenarnya NoFap Flatline itu nggak ada? Gimana jika apa yang kamu rasakan di hari ke-21, hari ke berapa, 30 atau berapapun itulah ya, ketika kamu merasa libido kamu turun, kamu merasa flat hidupnya, kamu nggak termotivasi, itu hanyalah sugesti dari para konten kreator NoFap atau tersugesti oleh artikel-artikel NoFap, tersugesti oleh forum-forum NoFap. Karena sampai detik ini, kamu bisa cari sendirilah. Belum ada secara ilmiah, secara klinis, penjelasan NoFap Flatline ini. Belum ada secara klinis lah, secara penelitian belum ada yang meneliti ini. Dan ya, mungkin barangkali kamu juga tersugesti dengan apa yang kuucapkan dulu ya, karena aku adalah salah satu konten kreator NoFap juga yang pernah membahas ini. Tapi dulu aku berpikir bahwa ya itu memang karena orang-orang mengatakan itu. Tapi setelah aku sering ngobrol dengan orang-orang, sering ngobrol dengan para orang yang sedang berusaha keluar dari kecanduan, keluar dari kecanduan inilah ya, katakanlah. Ada yang curhat sama diriku, "Bang, aku sedang berusaha untuk NoFap nih. Di hari pertama, kedua, ketiga itu aman. Aku selalu termotivasi. Aku ngerasa percayaan diriku tinggi, which is good, itu bagus banget. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lancar semua." Dan aku selalu menyarankan mereka, jangan hanya NoFap. Kalau kamu nggak bisa push up, belajar push up. Cowok harus bisa push up, oke? Cowok minimal harus bisa push up. Karena melihat diriku yang dulu, aku sampai usia 25 nggak bisa push up, itu sungguh menyedihkan, sungguh memalukan. Jadi aku misalnya, kamu berusia 20-an dan kamu menjalankan NoFap, aku sarankan belajarlah bagaimana bisa push up yang benar. Itu standar minimum lah. Oke, mereka menjalankan push up. Wah, happy banget itu loh. Jadi disiplin, mereka konsisten. Tapi problemnya adalah ketika di hari 21 atau berapapun itulah, mereka melapor pada diriku, "Bang, aku sedang flatline nih. Aku ngerasa nggak termotivasi lagi untuk melakukan push up. Aku ngerasa kayak nggak ada hasrat sama sekali dalam hidup itu. Flat di kehidupanku." Aku ngerasa kayak ketika mendengar curhatan orang ini, ngerasa sayang banget gitu loh. Sebuah habit yang udah dibangun 20 hari, 21 hari ini, itu harus berhenti hanya gara-gara flatline, hanya gara-gara sebuah alasan yang belum teruji secara klinis. Nah, sebagai orang yang paham betul bagaimana membangun sebuah habit itu butuh sebuah konsistensi, sekalinya berhenti maka akan cenderung berhenti. Aku sangat menyayangkan sekali kenapa selalu jadikan flatline sebagai alasan gitu. Nah, kemudian aku mencari tahu, emang sebenarnya flatline itu ada nggak sih sebenarnya? Secara ilmiah memang nggak ada gitu. Nah, kemudian aku kayak membuat sebuah analogi aja. Ini memang belum teruji secara ilmiah juga ya. Tapi kamu bisa mengambil sebuah pemahaman logika dari apa yang aku sampaikan di sini ya. Kamu bisa memahami ini. Kalau misalnya katakanlah, ada orang yang selibat. Selibat itu adalah orang yang udah berhenti mengejar nafsu seksual. Kayak pendeta. Kemudian kayak biksu. Itu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan urusan seks lah. Oke? Tentu mereka juga secara unofficial, secara nggak resmi, mereka menjalankan NoFap. Oke, katakanlah ada biksu baru, ada seorang monk, pendeta yang baru gitu ya. Nah, dia di awal-awal jadi biksu, ibaratnya tuh diajari sama seniornya, sama gurunya. Kamu harus belajar banyak kitab, karena kamu akan jadi seorang biksu, kamu akan jadi pemimpin umat lah, katakan seperti itu. Kamu belajar baca kitab, kamu belajar meditasi, yang dimana meditasinya orang Buddha itu nggak kayak meditasi yang kita tahu katakanlah cuma 10 menit, 20 menit. Mereka bisa meditasi lama banget itu loh. Kayak 1 jam, 2 jam, bahkan lebih lah. Apalagi kalau misalnya baru di awal belajar, di awal-awal itu. Nah oke. Jadi orang ini, yang orang baru jadi biksu ini, itu belajar setiap hari dan bermeditasi setiap hari. Nah, orang ini kan unofficial juga menjalankan NoFap lah ya. Karena dia berpantang dalam urusan seks. Otomatis dia juga nggak ngocok. Otomatis dia juga nggak nonton pornografi. Ya otomatis dia nggak menyalurkan hasrat seksnya lah. Nah bayangin kalau misalnya orang ini membaca soal NoFap Flatline. Kemudian di hari ke-21 dia ngerasa males-malesan. Dia ngerasa nggak termotivasi. Kemudian dia mengatakan pada gurunya, "Guru, aku sekarang sedang ada di fase flatline, maka aku hari ini akan skip meditasi, aku akan skip belajar kitab." Bayangin seorang biksu itu ngomong kayak gitu ke gurunya, yang jelas nggak masuk akal kan? Oke, jelas nggak masuk akal. Orang kalau belajar di awal, apalagi belajar meditasi, itu butuh konsistensi. Nggak ada alasan apapun. Dan itu bisa dilakukan berhari-hari, berbulan-bulan.
tanpa ada skip sama sekali. Nah, ini dia problemnya. Barangkali mungkin kamu itu cuma tersugesti aja ketika kamu nggak termotivasi. Barangkali kamu cuma tersugesti aja kalau libido kamu turun, kalau kamu nggak ngaceng. Karena kamu belum tahu juga ya, mungkin barangkali kamu belum tahu the power of mind. Ketika pikiran itu berhasil disugesti, anggota tubuh kita itu juga akan menyesuaikan. Anggota tubuh kita itu akan menuruti apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Dan kalau misalnya otak kamu udah tersugesti oleh NoFap Flatland, iya udah, akhirnya burung kamu juga nggak bisa ngaceng. Terus kemudian katakanlah kamu juga merasa demotivasi, kamu nggak mau melakukan push up, itu yang menurutku ini sangat sayang sekali. Jadi jangan jadikan flatline sebuah alasan. Oke, katakanlah gini lah, flatline itu memang benar, katakanlah flatline itu nyata. Tapi yang ingin ku sampaikan di sini adalah jangan skip. Jangan kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu bangun. Jangan kamu nggak konsisten pada sesuatu yang udah kamu lakukan, katakan selama 20 hari, 30 hari ke belakang, hanya gara-gara flatline. Kalau misalnya kamu memang benar-benar ngerasa itu udah benar enggak termotivasi, katakanlah kamu push up 20 kali lah setiap hari sebelum flatline. Kamu push up 20 kali setiap hari, katakanlah seperti itu lah. Ya udah, turunkan persentasenya 50% lah, katakanlah. Ya udah, kamu push up 10 kali setiap hari. Yang penting kamu tetap push up, kamu tetap bangun momentum itu. Jangan berhenti itu loh. Atau kamu yang kemarin 20 hari itu udah bikin konten setiap hari, jangan berhenti. Mungkin kamu bisa kurangi intensitas kamu bikin konten. Katakanlah kamu biasanya bikin konten 5 video setiap hari. Ya karena kamu ngerasa sedang flatline, anggap aja flatline itu ada. Ya bikin 1 video aja lah, sambil kamu tetap mempertahankan momentum kamu, belajar ngomong depan kamera, belajar untuk beropini, berpendapat. Jangan jadikan flatline sebagai pemutus habit kamu yang sudah kamu bangun itu loh. Itu yang ku sayangkan sih. Jadi jangan ada lagi alasan, wah bang aku masih flatline nih, aku istirahat dulu deh. Kamu bisa ingat apa yang dilakukan oleh biksu tadi. Mau dia flatline, mau dia apa, mau dia sedang terdemotivasi, dia tetap meditasi. Karena dia udah kekeh bahwa dia udah mengubah identitasnya jadi seorang seorang pendeta. Nah itu dia. Kadang kamu itu nggak kuat di identitasnya. Jangan hanya berfokus pada NoFap. Fokuslah pada identitas baru kamu. Sebelum NoFap, kamu adalah seorang colikiawan. Kamu adalah seorang pro colikiawan. Tinggalkan identitas itu. Bunuh identitas itu. Berpikirlah gini, oh oke, aku adalah seorang atlet. Di mana? Minimum atlet tuh harus push up 50 kali lah, katakanlah seperti itu. Atlet amatir gitulah. Nah, mau kamu flatline, mau apa yang terjadi pada dirimu, apakah libido kamu naik atau turun, apa yang dilakukan atlet setiap hari? Dia tetap menjaga kebugarannya, dia tetap latihan, karena kamu sudah membangun identitas baru kamu sebagai seorang atlet. Kalau kamu udah kuat identitasnya jadi seorang atlet, ya kamu mengalami libido turun, kamu tetap push up. Ya barangkali diturunkan intensitasnya, tapi yang penting kamu push up gitu loh. Kalau kamu pengen mengubah identitas kamu, katakanlah menjadi seorang content creator, kamu pengen membangun personal branding kamu, ya mau kamu libido turun atau naik atau termotivasi atau enggak, kamu tetap bikin video, kamu tetap bikin konten, karena kamu adalah seorang content creator. Itu dia, kalau identitas kamu kuat, kamu itu bisa meninggalkan identitas lama kamu seorang colikiawan itu, dan NoFap itu akan terasa effortless. Nggak usah dipikirin NoFap flatline, nggak usah dipikirin kayak gitu. Karena bagaimana bisa keluar dari kecanduan ini, aku udah bodo amat dengan NoFap. Aku tidak berfokus pada NoFap. Aku fokus pada karirku sebagai seorang content creator, pada pekerjaanku, pada hal yang sebenarnya memang nyata di dunia kerja gitu loh. Bagaimana yang bisa menghidupi keluargaku, bagaimana yang bisa menghasilkan uang. Aku fokus pada itu gitu loh. Aku nggak peduli lagi dengan NoFap apakah. Ya itu udah aku buang jauh. Itu yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Andaikan sebenarnya NoFap flatline itu nggak ada, apakah kamu tetap konsisten untuk melakukan habit baru kamu itu? Kalau kamu pengen belajar ngomong depan kamera, aku udah membuat sebuah kursus One Take Confidence. Klik link yang ada di deskripsi. Di situ aku sediakan juga coaching 101 private. Kalau kamu pengen mengimplementasikan apa yang udah kamu pelajari di kursus tersebut. Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.